warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di ruang temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar tentang cerita sejarah, khususnya tentang kaidah bahasanya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang definisi dari cerita sejarah. Kita sudah kenalan nih, kita mau PDKT, jadi tahu lebih banyak tentang cerita sejarah. Hari ini kita punya 3 agenda. Yang pertama mau belajar tentang apa sih bedanya teks sejarah dengan cerita sejarah. Apa bedanya? Beda dong ya, nanti kita akan bedakan. Kemudian nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerita sejarah. Dan terakhir adalah kaidah bahasanya, kaidah bahasa teks cerita sejarah. Nah, ini nih, kita kemarin kan udah belajar. Bu Santi cuma mau mengingatkan kembali, apa sih itu cerita sejarah? Cerita sejarah adalah teks cerita tentang catatan-catatan masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan sehingga menjadi teks kenyataan sejarah. Jadi cerita sejarah ini dari sejarah gitu ya, dari kisah nyata terus dikembangkan menjadi sebuah cerita. Oke, ini dia perbedaan tentang teks sejarah dengan cerita sejarah. Jadi gini, Bu Santi mau kasih gambaran dulu ya. Misalnya nih, kamu misalnya gini, ada bukan kisah ya, berarti sejarah Bandung Lautan Api. Terus Bandung Lautan Api ini kamu baca dan kamu terinspirasi untuk membuat sebuah cerita sejarah berdasarkan Bandung Lautan Api. Di situ kamu menyoroti sebuah keluarga yang misalnya di situ ada anak yang kemudian merasa kehilangan karena tahu Bandung ini mau diluluhlantakan gitu ya, mau di bumi hanguskan dan mau ditinggalkan. Dia jadi melankolis dan begitu dramatis gitu. Jadi teks cerita sejarah ini latarnya, terinspirasinya, fakta-fakta sejarahnya berdasarkan dari fakta sejarah, tapi sudah dikembangkan dan ada bunga-bunga dramatisnya. Nah, oke, kita ada 5 poin, kita mau bahas satu persatu. Yang pertama, kalau teks sejarah itu menunjuk pada hal yang pernah dan benar-benar terjadi. Ingat ya, pernah terjadi dan kalau cerita sejarah itu bisa saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jadi kayaknya ketika misal tadi kita bikin cerpen tentang seorang anak yang dia melankolis, dramatis, mau meninggalkan ini, siapa tahu di masa itu tuh nggak ada, si tokoh itu tuh nggak ada gitu kan. Jadi itu cuma imajinasi kita aja sebagai pengarang misalnya gitu. Nah, yang kedua teks sejarah itu tidak dapat ditambah atau direka, ya dong ya. Sejarah itu tidak boleh dibuat-buat. Nah, kalau cerita sejarah itu bebas, kalian boleh mencipta berdasarkan imajinasi kita, boleh. Yang ketiga, perlu rekonstruksi untuk menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Jadi ada proses rekonstruksi, pembangunan kembali untuk menghubungkan satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain. Tapi kalau kamu mau menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain di cerita sejarah, kamu tinggal berimajinasi, mereka-reka. Jadi rekayasa gitu loh, Dek, pura-puranya nanti ini kok bisa nyampe ke sini lagi tuh gimana gitu. Nah, itu jadi berdasarkan rekayasa dari pengarang. Yang keempat, kalau teks sejarah itu terikat dengan fakta. Iya dong ya, terikat dengan fakta tentang aspek siapanya, kapan, apa, di mana, itu harus real, berdasarkan dengan fakta. Tapi kalau cerita sejarah tidak terikat dengan fakta sejarah. Jadi
tidak butuh saksi dan tidak butuh bukti gitu. Terakhir yang nomor 5, kalau teks sejarah itu pelaku, hubungan antar pelaku dan situasi hidupnya itu harus sesuai dengan yang pernah terjadi. Jadi ya bener-bener gitu loh ya, tidak boleh ada macam-macam bunga-bunga, tidak boleh. Tapi kalau cerita sejarah, pelaku, hubungan antar pelaku, terus situasi di cerita itu ada bumbu. Nah langsung ya, nilai-nilai dalam cerita sejarah. Jadi ada 9, kayak sembako ya, ada 9 nilai dalam cerita sejarah. Bu, apakah dalam cerita sejarah selalu memuat ke 9-9-nya? Tentu tidak. Jadi bisa boleh nih kalau 9-9-nya muncul, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga cuma 4 atau 5 atau 3 gitu ya. Kita mau kupas satu persatu. Yang pertama adalah nilai budaya. Jadi kalau misal dalam suatu cerita terus di situ menunjukkan aspek kebudayaannya, maka itu menunjukkan nilai budaya gitu nggak sih, ya kan? Kayak misalnya nih dalam cerita Bandung Lautan Api itu tadi, misalnya si anak kecil ini dia nangis terus habis itu muncul, atau mungkin dia bingung terus muncul sebuah dialog, aduh naha begini misal gitu, naha gitu ya. Nah itu kan bahasa Sunda ya, gimana sih itunya ya gitu, misalnya naha gini sih gitu misalnya. Nah itu kan menunjukkan kesundaan, nah itu menunjukkan budayanya gitu. Tapi di sini tidak hanya melulu tentang budaya dalam hal bahasa ya, bisa berupa tari-tarian bisa, atau bentuk kebudayaan lain bisa, atau adat istiadat itu juga bisa gitu. Oke. Nilai yang kedua, nilai agama. Misalnya di suatu cerita ada yang berdoa atau berpasrah kepada Tuhan, berarti itu menunjukkan nilai agama. Yang ketiga adalah nilai estetis atau keindahan. Yang keempat adalah nilai moral atau etika gitu ya. Kemudian nilai sosial ini hubungan sosial ya. Seorang individu dengan lingkungan sosial. Terus nilai edukasi atau pendidikan, nilai politik, nilai historis atau nilai kesejarahan, dan nilai patriotik. Paham ya? Jadi ke-9 nilai ini bisa jadi banyak yang muncul, bisa jadi cuma beberapa aja gitu. Terus kita next ke kaidah bahasa. Kaidah bahasanya yang pertama adalah verba mental dan verba material. Oke, kita mau belajar yang gampang dulu. Gini, verba material itu adalah verba yang nampak mata, terlihat jelas, aktivitas gitu ya, kegiatan yang terlihat. Misalnya, swafoto, selfie, menulis, membaca, berlari, tidur, berbicara, melihat, terus melirik, terus apa lagi? Pokoknya yang terlihat mata gitu ya. Itu adalah verba material. Nah, jadi kalau verba material itu fisik yang melakukan, kalau verba mental itu mental yang melakukan. Jadi pikiran dan perasaan. Misalnya apa, Bu? Mengharapkan, merasakan, menginginkan, berasumsi, terus mencintai tapi tidak berbalas misalnya. Mencintai, menyayangi, mengasihi, mengasihani gitu ya. Itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perasaan dan pikiran. Next adalah konjungsi temporal dan kronologis. Temporal, tempo itu waktu, ingat-ingat. Berarti konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang membahas atau menunjukkan waktu. Kalau kronologis itu berarti urutan. Selanjutnya, setelah itu, sebelumnya, kemudian gitu. Next, banyak dialog dan kalimat langsung, dan juga ada kalimat tidak langsung gitu ya. Namanya cerita, ada dialognya dong ya, kayak cerpen gitu loh deh, ada dialognya. Dan ada juga kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu biasanya ditandai dengan beberapa kata ini. Misalnya, mengatakan bahwa si Anu menceritakan tentang menurut
ini gitu. Terus peribahasa dan kata kias. Tentu kamu sudah tahu anak muda seperti apa peribahasa itu. Peribahasa itu contohnya kayak apa, misalnya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, bagaikan pungguk merindukan bulan. Terus misalnya apa ya, masih banyak lah ya, itu peribahasa. Jadi dalam cerita sejarah itu boleh ada peribahasa. Terus kalau kata kias itu apa, Bu? Kata kias itu adalah kata yang bermakna denotatif. Kata kias itu kata yang bermakna konotatif. Jadi makna yang bukan sebenarnya. Misalnya apa ya? Matahari tersenyum padaku, misalnya gitu. Masa matahari tersenyum padaku sih, gitu kan? Berarti kan makna kias. Sesungguhnya kan matahari tidak benar-benar tersenyum, tapi dia tuh sedang bersinar dengan lembut, misalnya gitu ya. Gitu. Paham ya? Nanti di akhir slide Bu Santi mau kasih contoh analisis, jadi kita akan langsung ke teks. Insya Allah kalian bakal paham. Terakhir, ada kata-kata sifat atau descriptive language, atau bisa kita katakan kalimat deskriptif. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan situasi, menggambarkan kayak apa sih situasinya, menggambarkan suatu tokoh, menggambarkan suatu tempat gitu ya. Misalnya ada kalimat gini, di sudut ruangan kulihat beberapa sarang laba-laba yang menggantung, belum lagi debu yang terhirup membuatku sesak, misalnya. Jadi kan kita bisa membayangkan nih, ketika kita membaca kalimat itu, kita bisa bayangin bahwa ruangannya kotor gitu ya, mungkin udah lama sampai ada sarang laba-laba, banyak debu sampai sesek, berarti debunya banyak. Ini adalah contoh pengubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ini mau bacakan ya. Jika kita pergi meninggalkan Bandung dalam keadaan utuh, musuh akan mendapat keuntungan. Bandung akan mereka gunakan. Bukankah kita tidak rela menghanguskan Bandung demi Indonesia? Seru seorang pemuda setelah momen musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Ini adalah kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Jadi langsung diucapkan oleh pemuda dalam tokoh cerita sejarah ini. Ketika kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, bisa jadi kayak gini. Setelah momen musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, seorang pemuda mengatakan bahwa jika masyarakat meninggalkan Bandung dalam keadaan utuh, musuh akan mendapat keuntungan karena Bandung dapat dipergunakan oleh mereka. Oleh karena itu, Bandung harus dibumi hanguskan. Ada gambaran ya? Sebenarnya kalian tuh sudah sering membaca kalimat langsung dan tidak langsung. Ini teorinya aja. Nah, oke. Ketika penulisan kalimat langsung ini penting banget untuk kalian perhatikan. Jadi kalimat langsung itu selalu diapit dengan tanda kutip. Kalau misalnya jadi misal sebelum kata jika itu kan ada tanda kutip, terus setelah kata Indonesia ada tanda kutip juga. Nah, ini kan ada tanda kutip juga nih di sini. Nah, di sini nih karena ini kalimat seru, jadi ada tanda seru terus ada tanda kutip. Kalau misal bagaimana ini, misalnya gitu kan tanda tanya, berarti tanda tanya baru tanda petik. Terus kalau misalnya cuma bilang oke, baiklah, itu kan bukan tanda tanya, bukan tanda seru gitu ya. Jadi kayak tanda titik tapi nggak bisa. Jadi oke, baiklah, petik, oke, baiklah, koma, tanda petik, baru kata pemuda itu misalnya. Semoga bisa dipahami. Oke? Next. Nah, ini adalah latihan analisisnya. Oke, di situ ada kata, kita langsung ke kata-kata yang Ibu Santi kasih tanda ya. Ada yang warna biru, ada kata membakar, mengungsi, membumi, hanguskan. Itu kira-kira kata apa? Termasuk kaidah bahasa yang mana? Betul. Bu Santi anggap kalian udah menjawab ya. Jadi membakar, mengungsi, membunyi, hanguskan itu adalah kata
bekerja. Verba apa? Bisa terlihat mata nggak? Bisa. Fisik bukan? Fisik. Berarti itu adalah verba material. Terus kata kemudian, ini apa? Betul, konjungsi ya, konjungsi temporal atau kronologis, konjungsi kronologis. Terus rakyat Bandung mendapat ultimatum supaya Tentara Republik Indonesia segera meninggalkan kota dan rakyat, kemudian melahirkan politik bumi hangus. Apakah kata melahirkan di sini adalah brojol oe oe oe? Bukan ya, berarti di sini kata melahirkan bukan melahirkan dalam makna sesungguhnya, berarti di sini adalah kata kias. Terus ada satu kata lagi yang warna ungu, tidak rela. Tidak rela. Ini adalah perasaan, ya kan? Ini adalah verba mental. Betul, verba mental. Next, paragraf berikutnya. Nah nih, banyak asam hitam mengepul membumbung tinggi di udara. Ya, ini adalah kalimat yang menunjukkan, menggambarkan suatu keadaan saat ini. Jadi ini adalah kalimat deskriptif. Terus menyerang apa? Menyerang. Fisik ya, verba betul, verba material. Sama halnya dengan menyaksikan dan melihat, itu adalah verba material. Terus sejak saat itu berarti adalah konjungsi temporal. Kemudian ini, menurut cerita bla 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 bla. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tidak langsung. Dan satu lagi yang warna kuning, api melangit tinggi menjilat satu demi satu bangunan hingga ludes terbakar. Apakah api ini benar-benar menjilat? Enggak ya, maksudnya kan api membakar satu demi satu, tapi dibilangnya menjilat, berarti ini adalah kata kias. Gitu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Musan jelaskan. Sampai ketemu, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Jangan gentar dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Dadah.